Terima kasih Anda masih bersama kami dan sampailah kita pada segmen terakhir yang artinya saya harus meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Mas Anu terlebih dahulu. Jadi menurut Anda pembahasan ini masih akan berhenti atau kemudian masih akan membesar lagi ibarat ini bola salju? Ya, kalau melihat dari pergerakan hari ini sepertinya masih akan ada agenda-agenda berikutnya menyusul gitu ya. Oke. Karena saya melihat sepertinya agenda hari ini kan juga agak berbeda ya dengan yang kemarin, sedikit agak berbeda lah walaupun semangatnya sama gitu, tapi agak berbeda. Dan saya sedikit mengkoreksi tadi Bang Irawan, pro demonstrasi maksudnya, bukan demokrasi. Nah, yang mau saya catat adalah kembali kita dihadapkan dengan bagaimana kemudian negara merespon rakyatnya, netizen atau komunikasi di sosial media. Akhir-akhir ini kan kita melihat banyak sekali kemudian komunikasi dari pemerintah yang kesannya seolah-olah personal, seolah-olah. Menurut saya ini catatan yang sangat di ruang digital sekarang ini sangat berbahaya. Karena bahayanya sebenarnya balik lagi ke pemerintah. Ini akan dibully terus menuju ke sana. Yang dulunya adalah tendensi tentang ketidakpercayaan terhadap program bisa jadi ketidakpercayaan terhadap orang nantinya. Oke, baik. Lalu yang terakhir adalah DPR. Betul kata Mbak tadi. Kalau DPR teriak juga harusnya lebih viral daripada mahasiswa. Oke, terima kasih Mas Anu. Mas Agung, terakhir dari Anda singkat. Ada 3 poin yang ingin saya snapshot sederhana. Pertama, soal komunikasi publik pemerintah ya. Saya berharap ketika demonstrasi terus terjadi, sampai kapanpun itu pemerintah harus responsif. Teman-teman datang ke istana disamperin, ada wakil istana yang datang. Dan hari ini ada Mas Gibran tuh yang merespon. Kemudian ada Pak Rosan kemudian menyampaikan soal bon yang dibeli, itu kan positif. Terus sentimen-sentimen pasar yang sudah mulai membaik. Tapi ini nggak cukup Mas, gitu. Karena apa? Karena ada 2 PR lagi yang menurut saya sangat subjektif memang. Soal MBG dan soal Koperasi Desa Merah Putih. Yang memang kita tuntut betul transparansinya. Kita nggak mau kecolongan lagi, karena kalau MBG saja itu korupsinya harian Mas. Dari mana posnya itu bisa aja tuh. Nah, kita nggak mau kecolongan lagi. Jadi kita tuntut transparansinya dan hari ini BGN sudah menunjuk jubir baru tuh, salah satu wakil ketua umumnya, dan saya apresiasi itu. Tapi itu nggak cukup. Nah, soal transparansinya ini gimana? Termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Itu. Yang kedua adalah persingkat lagi Mas. Yang kedua soal teman-teman mahasiswa gitu. Jadi teman-teman silakan demo, tapi mesti tertib, mesti fleksibel juga gitu. Karena kan di lapangan situasinya dinamis. Jangan sampai bentrokan itu terjadi karena hal-hal yang harusnya tidak. Jadi kalau saya konteksnya tempat di mana aja nggak ada masalah gitu. Karena kan serba hadir lah, media sosial ada di mana-mana. Jadi teman-teman aksi dimanapun pasti terpublikasi. Ya asal sosmednya tidak dikondisikan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung. Mas Wawan, terakhir dari Anda singkat Mas. Kami tentu sangat memahami situasi yang berkembang sekarang dan kritik-kritik yang disampaikan juga menurut kami sangat bagus gitu. Kami mengapresiasi hal tersebut dan kami juga menyampaikan kepada publik bahwa apa yang dilakukan Presiden hari ini sebenarnya juga ya karena atas rasa cintanya terhadap Republik, terus rasa cintanya terhadap generasi berikutnya dan adik-adik mahasiswa, Presiden itu ada sama-sama menginginkan yang terbaik buat Republik ini dan masa depan Republik ini. Jadi menurut saya dialog yang terjadi sekarang adalah dialog yang sangat bagus, tinggal kita kawal dan DPR menurut saya juga berkomitmen untuk mengawal agenda tersebut gitu. Jadi bagaimana mengharmonisasikan antara tuntutan publik dan kemudian program-program prioritas Presiden ini. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Mas Irawan. Mas Ferry, terakhir dari Anda singkat. Ya, inti kekuasaan sistem presidensial adalah di Presiden. Begitu juga inti permasalahan ada di Presiden. Bagi saya ada 3 masalah dalam pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu Prabowo dalam bidang ekonomi, Prabowo dalam bidang politik, Prabowo dalam bidang hukum. Ketiga-tiganya bermasalah. Oleh karena itu bagaimana memperbaiki 3 masalah seorang Prabowo ini, dengarkan 5 tuntutan mahasiswa Jumat kemarin. Perbaiki dan evaluasi sebesar-besarnya. Tanpa itu semua hanya akan omon-omon, kita akan berputar-putar, kegelisahan orang makin besar, dan suatu waktu itu hanya akan membuat Pak Prabowo kecewa kepada dirinya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferry. Bang Bahtera, terakhir singkat. Saya pikir perbedaan pandangan itu adalah keniscayaan dan kita harus menghormati satu sama lain. Itu juga bisa menambah hasanah kita dalam berbangsa dan bernegara, namun
kami juga perlu menegaskan bahwa taruhlah kita berbeda pandangan, tapi tidak boleh juga itu membuat polarisasi antara kita, karena berpendapat itu adalah bagian dari mencintai bangsa ini. Tentu teman-teman, Bang Ferry, adik-adik mahasiswa juga cara mencintai bangsa ini dengan memberikan pandangan-pandangannya, masukan-masukannya, dan saya pikir pemerintah juga tidak alergi dengan kritikan, masukan, dan saya sangat yakin bahwa pemerintah secara terus-menerus bekerja memperbaiki kinerja agar kemanfaatannya bisa lebih dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan inilah yang selalu dilakukan oleh Presiden Prabowo, tidak pernah lelah, tidak pernah, bahkan istirahatnya sangat kurang untuk memikirkan bagaimana agar semua program-program strategis yang dicanangkan oleh beliau bisa tepat sasaran, bisa sesuai dengan harapan dan ekspektasi publik. Nah, ini semualah yang harus kita jaga, bahwa dalam perjalanannya ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat, itu kita juga harus memaknainya bahwa ini adalah sesuatu yang baik ya. Tapi itu juga tidak boleh dijadikan kemudian jalan untuk kemudian melakukan perpecahan terhadap bangsa ini. Karena tentu kita sama-sama mencintai bangsa ini walaupun cara kita berbeda. Oke, terima kasih Bang Bahtera. Terakhir Fatimah, singkat. Mungkin sebagai summary ya, jadi saya ingin sedikit dalam perspektif saya sebagai mahasiswa FK gitu ya. Dalam tubuh kita tuh ketika ada satu jaringan yang terkena cancer begitu ya, yang sudah menyebar luas, maka tidak ada pilihan lain selain mengangkatnya dan memisahkannya dari tubuh kita, supaya tubuh yang lain ini tidak semakin terdampak begitu. Nah, dalam posisi negara kita saat ini, saya memandang bahwa bangsa kita ini sedang mengalami sakit yang sama. Ada satu jaringan di situ penuh dengan keburukan seperti itu ya, yang akan merugikan bangsa kita lebih jauh lagi kalau tidak dipisahkan gitu, tidak dieliminasi. Dan siapa yang paling bisa melakukan itu adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah diberi amanah pada rakyat untuk menyelesaikan masalah bangsa gitu. Dan saya ingin mengatakan ya, menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan pada Pak Prabowo bahwa Pak, Bapak sudah mencalonkan diri berkali-kali, Bapak sebegitu inginnya untuk berkontribusi gitu ya pada negara dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, maka jangan biarkan kesempatan yang satu-satunya ini Bapak berikan pada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang menjadi tangan-tangan Bapak yang menjauhkan Bapak gitu. Dari Bapak seorang presiden, Bapak negara kepada rakyat Bapak yang ada di bawah. Bapak harus mendekatkan diri. Kalau bisa rakyat itu Bapak yang langsung jawab. Kita punya masalah ini, kita akan begini, ini yang akan kita lakukan. Tenanglah rakyatku. Itu yang seharusnya diinginkan oleh rakyat. Dan itulah yang seharusnya Bapak lakukan sebagai orang yang telah berkali-kali mencalonkan diri begitu inginnya mengabdi pada rakyat, maka seharusnya Bapaklah yang paling banyak berinteraksi dengan rakyat dan menjawab pertanyaan rakyat. Itu yang rakyat inginkan. Baik, terima kasih Fatimah, terima kasih Mas Agung, terima kasih Mas Ferry, Bang Bahtera, Mas Wawan, dan juga Mas Anu. Kami masih akan kembali pada hari dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.